Ini adalah media tanam bekas ya teman-teman. Ini sisa bongkaran dari polybag yang kita buat untuk menanam sayur ya. Jadi ini saya jemur dulu media tanamnya teman-teman. Proses penjemuran ini saya lakukan dari pagi sampai agak siang ya teman-teman, sampai ini benar-benar kering. Setelah kering seperti ini, kita tambahi dengan sekam bakar ya teman-teman. Ini perbandingannya saya buat menjadi satu-satu teman-teman. Jadi kalau media tanam bekasnya ini satu, ya sekam bakarnya ini satu teman-teman. Perbandingannya seperti itu saja. Dan ini sangat simpel sekali teman-teman. Saya tidak memakai apapun ya, tidak memakai dolomit atau yang lainnya teman-teman. Karena saya meyakini media tanam saya ini teman-teman, walaupun bekas, ini sangat bagus sekali. Karena di dalam saya menanam sayur dalam polybag itu saya mempergunakan bahan organik saja teman-teman. Jadi tidak ada pupuk NPK atau pupuk kimianya teman-teman. Saya cuma memakai bahan organik, jadi saya yakin sekali bahwa media tanam ini sangat bagus teman-teman. Ini saya tambahi sekam bakar hanya untuk menambah bahan organiknya saja ya teman-teman ya. Karena ini sudah lumayan poros teman-teman. Nah ini langsung saya kasih dan langsung saya campur ya teman-teman ya. Ini kita jadikan satu dulu. Ini mohon maaf ya, alat untuk untuk nyangkulnya ini rusak teman-teman. Sebenarnya ada satu lagi alatnya, cuman dibawa sama anak-anak tadi karena lagi menggarap kebun ya. Jadi yang ada cuma ini saja di rumah. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini hanya untuk alat peraga saja. Tapi saya yakin ya teman-teman pasti paham dengan maksud video ini teman-teman. Kita jadikan satu dulu teman-teman, lalu kita urap bolak-balik ya. Jadi kita kita campur lagi. Dan ini langsung dipakai gitu bisa teman-teman. Saya sudah mencoba cara ini berkali-kali teman-teman. Bahkan sekedar info saja ya, media tanam yang saya pakai ini teman-teman, itu udah saya buat untuk nanam sayur itu 3 kali periode teman-teman. Yang pertama itu saya kasih untuk menanam tomat dulu ya di dalam polybag itu. Setelah 4 bulan itu tomatnya habis, itu saya ganti dengan untuk menanam sayur timun ya teman-teman. Setelah sayur timun selesai, saya buat untuk menanam jagung manis di dalam polybag. Dan setelah berbuah juga saya saya buat untuk seperti ini lagi, untuk dipakai lagi teman-teman. Jadi ini udah 1 tahun lebih teman-teman media tanamnya ini. Tapi ini masih sangat bagus sekali media tanamnya. Udah dipakai buat untuk nanam sayur itu sebanyak 3 kali. Dan ini masih akan kita pakai nanti, bahkan mungkin untuk dibuat di media tanam di tabu lampot ya teman-teman. Nanti akan saya uji coba teman-teman. Jadi biar biar kita sama-sama belajar ya. Tapi saya yakin sekali ini media tanamnya masih sangat bagus teman-teman. Ini kan kelihatan kan ya, dari tekstur tanahnya, dari keporosannya kan terlihat kan kalau ini masih sangat bagus sekali media tanamnya. Lakukan pembolak-balikan seperti ini berkali-kali teman-teman. Kalau bisa berkali-kali kan bagus, karena biar tercampur dengan rata. Tapi kalau memakai teknik seperti ini 2 kali diurap gitu saja sudah cukup teman-teman. Kalau dipakai untuk menanam sayuran lagi teman-teman di dalam polybag atau di dalam pot, ini masih sangat bagus sekali teman-teman. Karena nanti akan tetap kita kasih beberapa pupuk mikro ya teman-teman, seperti asam humat dan lain sebagainya teman-teman. Karena kalau tidak dikasih asam humat ya bagaimana ya teman-teman ya, ini namanya kan juga barang bekas ya teman-teman. Jadi ya tetap harus kita kasih asam humat. Nah nanti bahan organiknya teman-teman kita bisa kasih kohe, itu cukup di atas saja teman-teman. Jadi dibuat toppingan di dalam, tidak dicampur jadi satu dengan media tanamnya ini teman-teman. Cukup dijadikan toppingan, jadi cuma di atasnya saja. Kalau masalah kohe saya seperti itu dari dulu teman-teman. Jadi saya tidak pernah mencampur kohe di dalam media tanam. Jadi kalau kohe ya cuma untuk toppingan di atas saja. Karena mengingat kalau saya memberi kohe itu jarang kan saya punya yang sudah saya fermentasi ya teman-teman ya. Kadang ya memang banyak bibit di rumah ya, jadi saya tidak sempat untuk melakukan fermentasi. Ataupun kalau saya fermentasi itu akan membutuhkan waktu yang lama sekali teman-teman. Jadi ketika saya memberikan cuma saya tabur di atasnya saja sebagai toppingan, itu jauh lebih aman teman-teman. Walaupun kohe itu belum terfermentasi, itu jauh lebih aman daripada kita campur di media tanam. Itu pengalaman saya teman-teman. Jadi
bisa dipakai. Jadi kalau teman-teman yakin ya monggo dipakai, kalau tidak ya jangan dipakai teman-teman. Saya cuma berbagi pengalaman ya, apa-apa yang sudah saya kerjakan selama ini saya bagikan kepada teman-teman. Nah, ini proses pencampuran yang kedua teman-teman. Jadi tetap kita campur lagi atau kita urap lagi ya teman-teman. Ini sebanyak 2 kali. Jadi setelah 2 kali ini saya rasa sudah cukup untuk tercampur dengan rata ya teman-teman. Ini media tanam bekas, ini pun dulu juga campurannya sama teman-teman. Jadi pertama kali membuat media tanam itu campurannya cuma tanahnya itu 2 bagian teman-teman. Jadi sekam mentahnya 1 dan sekam bakarnya 1. Jadi komposisinya itu sebenarnya tanah dan sekam itu cuma satu-satu teman-teman. Sekam bakar 1 dan sekam mentah 1, tanahnya 2. Jadi kalau dibuat perbandingan itu kan 1-1-1 ya teman-teman ya. Itu awalnya ketika membuat media tanam ini, setelah kita pakai selama 1 tahun, dan media tanam ini masih bagus sekali teman-teman. Dan ini saya cuma kasih media sekam bakar saja. Nah, ini ketika saya coba untuk saya pegang itu masih sangat bagus sekali teman-teman. Nah, ini penampakan media tanamnya seperti ini teman-teman. Ini masih sangat bagus sekali. Ini dibuat untuk tanam tabel lampot juga saya berani teman-teman memakai media tanam ini.